Kami CST Cornerstone Tabernacle. Hai semua umat pemenang. Sungguh, hanya kerana anugerah dan kemurahan Tuhan saja, setiap kita tetap ada dalam tudung Tuhan. Sebab kita percaya, nothing is impossible with God. Tuhan, inilah kami umat-Mu. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu. Dengan cinta dan kerinduan, kami rindu terus naik terbang tinggi. Dengan semakin kuat, menangkap kairos Tuhan. Merebut kemenangan demi kemenangan. Dan mempersembahkan bagi Panglima Agung kami, Yesus Kristus. Semua jadi, genap, dan tuntas oleh karena anugerah Bapa, tuntunan Roh Kudus, dan bagi kemuliaan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Shalom kepada Jemaat CST, mari kita melihat news gereja pada minggu ini. Ibadah umum di gereja adalah pada jam 10 pagi dan ibadah kedua Wajen khusus kepada youth adalah pada jam 2 petang setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulan. Ibadah minggu online juga pada jam 10 pagi dan Sunday School pada jam 5 petang. Rabu ini tidak ada doa bersama di gereja, ikuti renungan Mana Surgawi pada pukul 8 malam di YouTube gereja. Jemaat yang rindu berbagi dalam Bethesda Ministry dan juga memerlukan pelayanan pastoral boleh berhubung dengan pihak gereja atau dengan Pastor Chu. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan dan persepuluhan secara online, jemaat boleh transfer account Public Bank Cornerstone Tabernacle 320-620-5221. Ikuti kami di media sosial Cornerstone Tabernacle di Facebook, CST Church Subang Jaya di YouTube, dan CST Church di Instagram. Sekian news pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhan kami, pagi ini Tuhan kami mau memberi semua kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Terlalu banyak Engkau sudah memberkati setiap kami Tuhan. Kami tahu kami tak bisa membalas apapun, tapi biar setiap kami tetap setia, tetap cinta Engkau Tuhan, dan tetap mempersembahkan hidup kami, setiap kami kepada Engkau Tuhan. Biar Kau kerjakan apa yang perlu dikerjakan Tuhan, supaya setiap kami Bapa sampai ke destiny yang sudah Kau tetapkan. Tuhan berkati setiap umat-Mu di sini, bahkan di mana mereka berada Tuhan, mereka yang online Tuhan. Engkau berbicara kepada mereka Tuhan, bahwa mereka perlu Engkau Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu Engkau terlalu baik. Tidak bisa kami katakan, tidak bisa kami pikirkan apapun Tuhan. Tapi Engkau, karena kasih agape Engkau Tuhan, kasih agape Engkau Tuhan, begitu tidak terbatas. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur Bapa, bahwa Engkau ialah juru selamat kami Tuhan. Engkau adalah Raja segala Raja, bahkan Engkau adalah Tuhan segala Tuhan, Tuhan yang kami sembah. Dan Tuhan, semua kemuliaan kehormatan hanya bagi Engkau Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua umat katakan amin, amin, amin. Ya, sini duduk semua. Okey, so pagi ini ya shalom ya anak-anak. Okey, tak apa. So kita doa anak-anak, mungkin mereka beribadah di sekolah minggu ya. So kita doakan anak-anak karena mereka sangat penting di mata Tuhan ya. Mari kita doa untuk setiap mereka. Ya Tuhan, kami serahkan setiap anak-anak yang sudah Engkau titip dalam hidup kami Tuhan. Dan kiranya Engkau menjamah hidup mereka Tuhan, menjamah hidup mereka Bapa, supaya mereka memberi hidup penuhnya kepada Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh mencintai Engkau Tuhan, supaya mereka tetap taat kepada Engkau, tetap setia kepada Engkau sampai akhirnya Tuhan. Tuhan urapi guru sekolah minggu akan mengajar mereka Tuhan, pakai Bapa untuk kemuliaan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua katakan amin, amin. Shalom, selamat pagi semua ya. So pagi ini kita akan
Ya, untuk hari ini hari yang spesial sebenarnya, yaitu ialah tahun baru untuk Yahudi ya, Rosh Hashanah ya. Dan artinya untuk tahun ini ya, the year of judgment and blessing, the year of judgment and blessing. Artinya tahun penghakiman dan berkat ya. Memang ada berkat, tapi Tuhan akan juga menghakimi setiap kita. So mari kita berjaga-jaga untuk tahun mulai hari ini sampai ke depan ya. Ini untuk sesiapa yang merayakan Rosh Hashanah. Pagi ini kita akan belajar bersama satu topik, percaya itu topik biasa. Itu berbicara tentang hati ya, yaitu integrity is expensive ya. Integrity is expensive. Integritas itu sangat mahal sebenarnya. Mengikut Cambridge Dictionary ya, integrity artinya the quality of being honest ya, and having strong moral principle that you refuse to change. Artinya kualitas integritas berbicara tentang apa? Kualitas kejujuran. Mari kita belajar untuk jujur ya, sangat penting. Dan memiliki prinsip moral yang kuat, di mana Anda tolak untuk berubah, diubahkan ya. So sangat penting kita memberi integritas, karena itu akan tidak kisah Tuhan sudah titipkan berapa karunia dalam hidup Anda. Bahkan Anda mungkin pemimpin, bahkan pelayan, hamba Tuhan dan sebagainya. Tapi itu akan membawa Anda sampai ujungnya kalau Anda menjaga dia dengan hati, from the heart ya. Saja sederhana kita berbicara tentang apa? Can you be trusted? As simple as that ya. Apakah Anda bisa dipercaya? Ya. Dan integritas sebenarnya sangat mahal di mata Tuhan, di mata manusia. Dan satu bagian bagaimana kita melihat tentang integritas ialah pada zaman sekarang ya. Contohnya Anda masuk ke dalam satu kontrak ya, satu tanda tangan satu perjanjian dengan seseorang ya. Apakah Anda bisa percaya bahwa kedua-dua pihak akan melakukan bagian mereka, tanggung jawab mereka? Pada zaman sekarang, jika Anda sudah melewati bertahun-tahun sebagai di bumi ini, Anda akan lihat masih ada, walaupun Anda sudah menantangi perjanjian ya, ada orang yang masih mencuba curang ya, atau mencari lebih banyak keuntungan, ataupun mencuba segala-gala cara untuk mencemarkan kontrak, to dishonor the contract. Mengapa? Karena satu bagian ialah tentang ada kala bagian keuangan itu begitu menjerat seseorang. Money, everything is about money. It's okay if I can cheat ya, saya bisa menipu. So di sini Tuhan akan melihat setiap hati kita, bukan bagian di mana orang menghakimi. Itu masih okey sebenarnya. Tapi sangat penting bagaimana Tuhan melihat hidup Anda. Contohnya, ya, mungkin satu hari Anda mempunyai anak ya, anak Anda kata, ya, anak Anda tidak berhenti menangis ataupun dia berperilaku mungkin kurang baik ya. Anda kata dia, aku akan membeli Anda candy nanti ya, kalau Anda berkelakuan baik ya, jangan menangis lagi. Tapi kalau Anda tidak melakukan bahagian Anda, kalau Anda tidak membeli candy itu, seterusnya, mungkin Anda lihat bahwa it's nothing wrong, it's harmless. Artinya itu sepertinya tidak bahaya. Tapi saya mau katakan bahwa anak-anak Anda akan mengikuti itu, ya. Mereka akan mengikuti contoh Anda. Kalau Anda tidak bisa dipercaya, dia akan ikuti. Dia ingat, it's okay. Ya. So mari kita belajar bahwa itu sangat penting di dalam hidup kita. Bagaimana Anda bertindak? Apakah Anda mempunyai integritas? Ya. Kalau kita melihat hidup Yudas Iskariot yang menjual Yesus Kristus demi keuntungan, sebenarnya saya percaya itu bukan sesuatu yang dia lakukan pertama kali. Pasti banyak kali. Kalau kita sudah menyimpang dari Tuhan, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tapi kalau kita tidak balik kepada dia, 1 kali kita akan lihat bahwa kita terjerat dalam dosa. Bahkan kalau kita tidak bertobat, Anda tidak akan diterima oleh Tuhan.
Karena firman sangat jelas menyatakan dosa akan apa? Memisahkan kita dari Tuhan. Ya, dosa akan memisahkan kita dari Tuhan. Dan bukan setakat Anda yang menerima akibat itu, tapi anak Anda, mungkin teman Anda akan mengikuti. So mari kita lihat bahwa integritas sangat penting, ya, dan sangat susah dicari. Saya mengatakan tidak banyak orang, termasuk anak Tuhan, mempunyai integritas. Karena zaman ke zaman kita akan lihat bahwa memang sesuatu yang sangat mencabar tentang apakah sesuatu perkataan itu bisa dipegang. Ya, so seterusnya saya mau sharing satu story, ya. Itu story yang benar. Seorang, ya, dia adalah seorang dokter, dia seorang neurosurgeon, ya, pengusaha, profesor universitas, ya. Dia sangat kaya apa? Karena dia mengembangkan teknologi. Dan kerana dia sangat kaya, dia kata, aku mau memberi 30 juta US dollar untuk membuat amal. Ya, dia katakan. Tapi selepas kita tahu apa yang terjadi pada tahun 2000 ya, di mana itu .com, ya, ada kecelakaan .com, ya. Ya, banyak orang investasi hilang. Memang semua investasinya hilang, tapi hanya yang 30 juta di mana dia janji untuk memberi kepada amal, itu masih okey di sana. So apa yang terjadi sebenarnya? Pengacara dia, iaitu peguam dia, katakan, it's okay, kamu bagi tahu bahwa karena sudah berubah keadaan. Anda kata, ya, saya tak bisa menetapi janji itu. Kalau orang dunia, it's okay, karena bukan black and white contract, itu hanya dengan kata saja. Tapi beliau berpegang kepada janji itu. Dia memberi kekayaan terakhir itu, iaitu 30 juta US dollar untuk amal. Dan kerana itu, satu-satu dia cari di dalam hidup itu, iaitu apa? Kebahagiaan. Selepas dia memberi, dia menerima begitu banyak sukacita, ya. Dia memberi dengan hati yang tulus, walaupun apa yang terjadi, keadaan sudah berubah, tapi dia tetap menetapi janji dia. So itulah sesuatu yang bisa kita pelajari dari hidup berapa orang yang berintegritas, ya. Seorang pendeta dan penulis Amerika David Jeremiah menyatakan, ya, integrity is keeping a commitment even after circumstances have changed. Ya, artinya integritas menjaga komitmen bahkan setelah keadaan berubah. Tadi itu cerita di mana dia bisa simpan kekayaan itu. Kalau saya tak tahulah, sehingga saya berdepan dengan keadaan itu. Saya kurang pasti saya bisa memberi kesemuanya. Oleh itu, itulah di mana kita sebagai orang percaya, itulah perjalanan iman, ya. Apa yang Anda pelajari dari kisah itu sangat penting. Tadi saya sudah kata, integritas akan menjaga Anda supaya Anda tidak mencintai uang, supaya Anda tidak mencintai semua yang dunia ini. Susah kan atau senang? Kamu tanya diri sendiri. Dan seorang pendeta Amerika, ya, Rick Warren menyatakan, integrity is built by defeating the temptation to be dishonest. Integritas dibangun dengan apa? Mengalahkan godaan menjadi tidak jujur. Ya, di mana Anda sudah memberi janji, tapi Anda tidak menepati. Contohnya, bahkan seorang teolog Amerika, Sam Storm, menyatakan integritas does not mean, does not mean sinless, but it does describe a person who by God's grace, itu sangat penting. Sinless, integritas tidak berarti tidak berdosa. Di bumi setiap kita akan lemah, akan berdosa. Tapi ia menggambarkan seseorang dengan anugerah Tuhan kurang berdosa. Oleh itu mari kalau kita tahu sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan, kita jauhkan supaya kita tidak seperti Yudas Iskariot.
dia ialah murid Kristus dan dia bisa mengkhianat guru dia, rabai dia, demi keuntungan. Next, apa yang anda lihat ya apa? Kristian dan orang duniawi. Sebab anak Tuhan kita dipanggil apa? Untuk menjadi garam dan terang dunia. Ya, kita harus berbeda. Kalau mungkin anda masih belum mencapai itu, it's okay. Balik kepada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh. Dengan anugerah Tuhan. Ingat tadi ya, teolog mereka katakan, dengan anugerah Tuhan, anda bisa dengan kekuatan sendiri coba, tapi tak akan bisa melakukan dengan sangat sempurna. Tapi dengan anugerah Tuhan, that's why you need God, I need God, everyone need God. Mari kita. So kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, yaitu di Amsal 28 ayat 6 menyatakan apa? Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun dia kaya. It's not worth it. Ya. Karena itu, kenapa? Nanti Tuhan, walaupun mungkin orang tidak tahu atau pastor anda tidak tahu, tapi anda sebenarnya akan berdepan dengan siapa? Anda bukan berdepan dengan pemimpin atau pastor gereja, tapi anda akan berdepan dengan Tuhan Yesus yang tahu segala-galanya. Ya, so mari kita menjaga itu. Ya, next, Titus pasal 2 ayat 6 sampai 8 ya. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. So sekarang saya mau tanya, mengapa di sini firman menyatakan orang muda, terutama orang muda? Tapi saya percaya itu juga sangat jelas ya, apply kepada setiap kita, orang yang dewasa. Mengapa orang muda saja? Karena orang muda masih muda, banyak tahun hidup. Kedua, orang muda banyak potensi. Tuhan firman mengingatkan setiap anak muda, ya, sangat penting. Mari kita menjaga itu, hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ayat 7 menyatakan, dan jadilah dirimu sendiri suatu teladan. Seperti Paulus juga memberitahu anak rohani dia, Timotius, suatu teladan. Anda bisa sebenarnya. Mungkin anda sangat tidak sempurna sekarang, tapi saya mau katakan anda bisa. When you depend on God, semasa anda bergantung kepada Tuhan, hendak engkau jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaran. Ya, sangat penting kejujuran. Itu berbicara tentang integritas. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitahuanmu, sehingga lawanmu menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Ya, mungkin anda kata, ya pasal saya memang hidup, haleluya, sangat banyak kelemahan. Tapi saya katakan, it's not the end. Itu bukan akhirnya. Kamu balik kepada Tuhan. Karena manusia tak akan bisa membuat apa-apa kepada anda tentang keselamatan anda. Tapi semasa anda balik kepada Tuhan, ada anugerah. Hidup saya banyak. Anda ingat bahwa ini orang hidup sangat sungguh-sungguh, sangat kudus, sangat apa. Tapi kerana anugerah Tuhan saja, saya tetap hidup sedemikian. Bukan kerana saya terlalu baik atau terlalu bijak. Ya. So, sangat penting, mari kita belajar ya. Okay. Next, Ibrani menyatakan, berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Ya, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. So di sini bagaimana anda bisa hidup berintegritas? Integritas itu sebenarnya ialah akibat ya. Tadi saya katakan semuanya punca dari hati. Integritas akibat orang lihat, wah bagaimana anda kelakuan anda, tindakan anda, orang menghormati anda. Tapi itu perlu apa? Anda salah satu bagian berdoa terus. Yaitu apa? Ya, tetap berdoa ya. Supaya apa? Supaya hati nurani, ya. Anda bisa lihat hati nurani, ya. Tidak rosak. Itu dijaga Tuhan. Ya. So itu sangat penting supaya anda tetap murni di depan Tuhan, tetap tulus. Tapi perlu bijak juga.
Satu bagian perlu tulus. Satu bagian minta hikmat Tuhan supaya kita bijak. Supaya kita tak usah senang dibuli orang. Dan itu bisa semasa anda sungguh-sungguh dalam Tuhan. Anda akan menerima itu. Ya. Di Ayub pasal 2 ayat 3, ya. Mungkin kita baca bersama. 2-3. Firman Tuhan kepada iblis. Apakah engkau melihat hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, melawan dia untuk mencelakannya tanpa alasan. So di sini kita bisa lihat bahawa dia Ayub ialah orang yang apa? Orang yang beribadah, ya, yang taat kepada Tuhan. Di sini ia tetap tekun dalam kesalehan. Di mana kita sangat tahu bahawa istrinya katakan mengutuk Tuhan. Mengapa harus anda tetap setia kepada Tuhan? Tapi dia pilih apa? Berkomitmen kepada Tuhan. Dia tetap tekun dalam iman. Dan Ayub memang dia dihabisi semuanya, anak-anak dia, kekayaan dia. Tapi kerana dia tetap tekun, dia tetap tekun dalam iman, dan Tuhan memberkati dia 2 kali lipat. Ya, kekayaan. Ya. So sangat penting, mari kita belajar bahawa integritas. Dan saya mau tanya saja, kalau anda seorang majikan, anda pemimpin gereja, anda mencari orang yang bagaimana untuk melayani atau sebagai pekerja anda. Saya tanya anda, kalau anda sudah menjadi bos 1 hari, Pak, saya percaya bisa. Kamu cari orang yang berintegritas atau orang yang kurang jujur? Kurang jujur, ya. Berintegritas. Orang yang baik kelakuannya. Tak harus sempurna, tapi memang ada sedikit standard di mana dia bisa percaya. Dan memang kalau anda melewati hidup ni, orang yang berintegritas akan diangkat Tuhan. Itu pasti. Pasti hidup dia akan diberkati. Karena apa? Kan orang bisa percaya. When people trust you, anda akan menerima banyak favor daripada mereka dan dari Tuhan. Ya, so mari kita menjaga itu. Seterusnya di Lukas pasal 6:31, ya, menyatakan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat, ya, kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Kalau anda tidak bisa membuat itu, mari kita belajar. Jangan menuntut, karena anda belum sampai itu. Anda menuntut, anda mau artinya semasa kita menuntut sesuatu, kita mau lebih. Kita mau lebih, ya. So itu dan anda bisa membawa banyak kekacauan di tempat, mungkin di keluarga anda, di tempat kerja anda, di pelayanan juga. Ya. Di Lukas pasal 16 ayat 10 menyatakan, mari kita baca bersama. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Sebenarnya itu secara summary, ya, kesimpulan. Can you be trusted? Apakah anda bisa dipercaya? Itu saja sebenarnya. Kalau anda mungkin tak bisa tangkap semuanya, belajar. Can I be trusted? Pekerjaan anda. Can I be trusted dalam belajar anda? Di mana tak perlu cikgu anda, ya, monitor anda atau orang tua monitor anda. Tak perlu. Ya, so sangat penting di mana 2 Korintus pasal 8 ayat 21 menyatakan, karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di depan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Sangat penting. Mungkin anda kata, saya memikirkan yang baik di depan Tuhan, tapi anda perlu juga menjaga itu di depan manusia, ya. Supaya apa? Supaya di mana-mana, ya, orang tahu bahwa memang anda melakukan perangai anda begitu, karakter anda begitu. Orang tahu bahwa dalam bahagian itu sama juga, dia akan juga tetapi janjinya, atau melakukan bahagian dia, atau bertanggung jawab. Itu sangat penting sebenarnya. Ya, dan Imamat 19 ayat 11 menyatakan, ini kita semua tahu sebenarnya. Next.
Saya percaya kita semua tahu. Tapi saya hanya mengulangi, mengingatkan anda. Jaga integritas, jaga hati anda. Jangan kamu mencuri, jangan kamu berbohong, jangan kamu berdusta seorang kepada lain. Ya. Jangan kamu bersumpah dusta demi namaku. Wah, ada kala ya kita baca berita ya, ada orang bersumpah ya. Saya bersumpah saya tak buat itu, saya buat itu ya. Tapi dalam nama Tuhan mari kita berjaga-jaga. Supaya apa? Supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Tuhan. Akulah Tuhan. Kalau anda tidak bermaksud untuk meneраpi janji itu, jangan say yes. Jangan. Karena orang akan apa? Akan pegang itu. Kalau kita tidak melakukan, wah, bisa dihebohkan. Tadi kita belajar bahwa di mana kita tidak sediakan hal-hal di mana kita akan dikatakan oleh seseorang ya, supaya orang tidak pegang sesuatu yang buruk ya dalam hidup kita, supaya juga kita tidak menghina nama Tuhan. Sangat penting ya. Hidup ni kita belum sempurna, it's okay. Mari kita balik kepada Tuhan ya. So di Amsal 10, Amsal 10 ayat 2. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Ya, kejujuran. Ya, kejujuran anda ya, akan selamatkan anda dari banyak keadaan. Ya, banyak tidak perlu kita lewati. Ayat 8 menyatakan siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah. Ya, Tuhan mengingatkan kita, mari kita menjadi orang bijak. Ya, firman Tuhan ialah untuk mendidik setiap kita. Apa yang salah baru saja balik kepada Tuhan dengan berani. Jangan ingat iblis akan sentiasa menuduh anda tidak layak. Anda sudah salah ni, salah salah dosa ni, dosa ini. Tapi Tuhan, apa yang Tuhan mahu ialah balik kepada Dia. Ayat 9 menyatakan siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Artinya apa? Kepastian. Pasti akan diketahui. Mungkin melewati keadaan itu, mungkin orang itu akan berbicara dan sebagainya. So mari kita berjaga-jaga ya dalam hidup kita, hati kita. So integritas yang dikatakan dalam Alkitab ya, menyatakan kita bersih kelakuan kita ya. Kita menjadi teladan ya. Kita perlu menjaga itu dengan berdoa terus. Ya, tetap tekun ya, berkomitmen kepada Tuhan. Ya, tetap setia dan taat dalam perkara-perkara kecil. Itulah kalau kita mau orang melihat bahawa kita bisa dipercaya. Can you be trusted? Yes. Kalau kita mempunyai integritas, kita memikirkan yang baik. Mengapa memikir yang baik sangat penting? Apa yang anda input setiap hari, apa yang anda input dari HP anda. Mungkin orang baca surah khabar besar-besar atau membaca buku melewati HP anda. Apakah anda memikir yang baik? Input yang baik, anda akan bertindak dengan ilahi, menyenangkan hati Tuhan. Kalau tidak, anda sangat senang menyimpang dari Tuhan. Ya, sangat senang menyimpang dari Tuhan. So, okay, next. Ya, kita akan belajar yaitu akibat ya. Atau akibat dalam tindakan semasa kita mempunyai integritas. Amsal, okay. Mungkin kita baca bersama ya. 3 dan 4 ya. 2, 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya ya. Kalau kita artinya kalau kita suka berbohong ya, kita akan senang dihancur. Ayat 4, pada hari kemudian tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. So mari setiap kita akan berdepan dengan Tuhan. Itu bukan berbicara tentang anda berdepan dengan pemimpin atau majikan, bukan. Tapi anda harus berdepan dengan Tuhan, di mana semua telanjang
Kan? Tak ada yang bisa disimpan. Tak ada rahsia ya. Siapa ingat Tuhan tak tahu rahsia kita? Yang baik is okay lah. Kamu akan, oh Tuhan, aku lakukan begitu. Aku beramal, aku menolong orang, aku menabur dan sebagainya. Tapi yang susah diceritakan di depan orang, Tuhan tahu semua. Ya, Tuhan tahu semua. So lebih baik kita jujur. Lebih baik kita bertobat. Orang bertobat ada harapan. Orang tidak suka bertobat, ya kita bisa. Kalau kita sangat keras hati, kita sangat senang jatuh. Jatuh masih okey. Tapi jangan sampai jatuh Anda tidak bisa bangun lagi. Ya, so sangat penting. Mari kita, contohnya semasa kita sakit ya, contohnya Anda ada orang yang ada kanker ya, mungkin tingkat 1. Okey, kalau kita cepat-cepat pergi ke doktor, masih ada harapan, mungkin ada 70% bisa sembuh. Kalau kanker sudah peringkat keempat atau lebih tinggi, bagaimana? Harus lewati kemo, kesakitan, menderita dan sebagainya. So mari kita mempunyai hati yang lembut. Okay, next. Mari kita baca, itu sangat penting. Terutama untuk yang muda-muda belum bernikah. 2, 3. Benar yang bersih kelakuannya, berbahagia keturunannya. So ada satu versi menyatakan seorang ayah yang jujur, seorang orang tua yang jujur akan merupakan warisan yang berharga sekali. Kalau kita hidup kita menyenangkan Tuhan, nanti anak cucu Anda diberkati, keluarga Anda diberkati, dibentengi Tuhan. Ya, badai apapun Tuhan akan membawa Anda lewati. Kita sudah belajar apa? Dosa memisahkan. Lebih banyak berdosa kita lebih susah keluar. Ya. Ada satu kali di mana saya pergi ke satu toko ya. Dia katakan ada Allah sedang melihat. Saya pergi ke satu toko. Di sini tulis, saya tak tahu apa maknanya, mungkin pekerja kurang rajin atau suka mencuri dan sebagainya. Saya kurang tahu. Allah sedang melihat. Di mana kita tahu bahwa Tuhan melihat semuanya. Kita tak bisa menyatakan saya sudah buat kalau kita belum. Efesus pasal 6 ayat 5 dan 6 menyatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. So Tuhan mau kita hormati, mematuh, sangat penting ya. Seterusnya ayat 6, jangan hanya di hadapan mereka saja. Ya, biasalah ya. Dulu saya pernah bekerja, bos datang, tak komputer. Saya pernah. Oleh itu saya mau kata saya bukan yang terlalu baik, tapi dalam anugerah Tuhan memberkati. Saya percaya hidup Anda juga bisa diberkati Tuhan, dibentengi Tuhan. Ya, semasa Anda sungguh-sungguh dengan Dia. Ya, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tapi sebagai hamba-hamba Kristus. So Anda perlu mengerti apa yang firman katakan, seperti kalau Anda sebagai pekerja, sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan sepenuh hati, segenap hati melakukan kehendak Allah. Adakala mungkin Anda kata, wah terlalu banyak kerja. Biasalah, kalau bos tahu kamu multi talent ya, sangat cepat membuat hal, akan banyak kerja. Atau production banyak kerja, lebih banyak kerja. Tapi saya mau katakan, kalau Anda sudah sangat efisien ya, Anda sangat cepat melakukannya, yang untung siapa sebenarnya? Kamu kata, rugilah. Saya sangat rugi, saya kerja kuat-kuat, ya gaji sama. Tak dikira OT, ya contohnya. Tapi itu sebenarnya itu kemahiran. Siapa tahu satu hari Anda menjadi tauke pabrik itu,
Kalau anda hanya pekerja biasa-biasa, apakah anda bisa mencari membawa banyak keuntungan dalam pabrik anda, dalam perusahaan anda? Tak akan. Karena apa? You don't know the secret. Anda tidak tahu kerja cepat lebih berhasil. So apa yang kita belajar, apa yang saya belajar dari dulu pekerjaan, sepertinya tak ada gunanya. Sepertinya tak ada guna. Saya mau jelas, saya mau jujur, ya. Sebenarnya tak ada gunanya. Work extra, OT tanpa dibayar. Tapi saya mau katakan, sebenarnya itu menjadi kita cerdas, lebih bijak. Siapa tahu nanti satu kali anda menjadi manager atau managing director atau CEO, ataupun anda pemilik perusahaan, you need to cerdas, you need to know. Ya, kalau kita malas-malas, bagaimana? Ya, so sebenarnya kalau anda bijak, belajar itu, anda kerja lebih banyak, anda OT lebih banyak, anda belajar sebenarnya. Next, dan yang ayat 7, dan yang dengan rela menjalankan pelayanan seperti orang-orang melayani Tuhan dan bukan manusia. Sangat jelas, ya. Ayat 8, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan apa? Bahasanya dari mana? Dari Tuhan. Mungkin bos anda tidak menghargai. Siapa tahu satu company kok, saya mau bekerja yang bisa berbuat itu, yang cepat, sangat cerdas. Siapa tahu? Kalau anda tak ada karunia itu, tak ada kemahiran itu, sama-sama saja ini kerja lambat sama-sama. Mengapa bos yang lain mau bayar lebih banyak kepada anda? Why? Itu sebenarnya sangat logikal sebenarnya dalam hidup ini. Kita ingat kebodohan di mata manusia. Wah, kerja dengan keras, gaji sama. Saya dulu pikir begitu. Saya mau jujur kepada anda. Tapi saya mau kata, siapa tahu satu kali anda menjadi bos, anda akan sangat bersyukur. Karena apa? Karena kamu OT tanpa bayar. Percayalah, kalau anda memang setia, ya, belajar. Pekerjaan yang satu pelajaran sebenarnya, bukan setakat anda yang masih belajar di sekolah, di universitas, ya. Kolose pasal 3 ayat 23 menyatakan, ya, okey, ini sangat penting juga. 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahawa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan sebagai upah. Kristus adalah Tuhan, kamulah hambanya. Barang yang berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya, karena Tuhan tidak memandang orang. So di sini saya lagi diulangi, ya, anda akan menerima upah, ada balasan yang baik dalam hidup anda. Tapi ayat 20 sangat penting, di mana ada akibat. Everything you do ada akibatnya. Kalau kita berbuat yang baik, kita akan menuai yang baik. Kalau kita berbuat jahat, akan menuai yang jahat. Karena apa? Karena Tuhan tidak memandang orang. Apakah Tuhan akan memandang pastor, wah dia setia melayani? Tapi kalau hati jahat, Tuhan akan menuntut kita berubah. Tapi kalau tidak berubah, disiplin, rotan dan sebagainya. Sama juga, Tuhan tidak memandang muka, ya. Mari kita pelajari itu. Ya, kalau mungkin ada yang melihat mungkin teman dah, wah dia begitu, ya, malas, atau dia berbuat jahat kepada seseorang, which sepertinya tak ada akibatnya. Seperti wah dia lebih kaya, lebih banyak uang, wah dia mengambil tanah orang dan sebagainya. Wah seperti okey. It's okay. Tuhan akan membalas itu. Semasa Tuhan membalas, ada kala kalau kita tidak cepat-cepat tobat, kita akan menanggung akibatnya. Sangat jelas, firman sangat jelas sebenarnya. Di Mazmur pasal 18 ayat 21 menyatakan, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Itu Raja Daud, ya, ditulis Raja Daud. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian hatiku.
tanganku. Tuhan akan memberkati sesuai. Ingat, sesuai dengan kebaikan, kekudusan hidup kita. Tuhan membalas. Ya, Tuhan contohnya, kalau Tuhan di atas ya, dia melihat kamu ya, dibuli orang. Apakah dia kata, teruskan, kena bully dia? Boleh. Apakah Tuhan begitu? Karakter dia begitu? Tuhan ialah mempunyai kasih yang sangat mengasihi Anda. Terutama Anda yang datang beribadah ya. Tuhan sangat mengasihi Anda, menghargai Anda. Karena apa? Karena Anda datang. Kamu melakukan sebagai anak Tuhan. Supaya apa? Iman dikuatkan. Ya. Ayat 20 menyatakan, jagalah kiranya jiwaku dan lepaskan aku. Jangan aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawalku. Itu akan menjaga, memelihara hidup Anda. Ketulusan, kejujuran. Jangan seperti orang duniawi. Bahkan mungkin anak Tuhan yang belum hidup sesuai itu. Jangan kata, wah, ya dia boleh begitu, saya ikutilah. Kalau dia pergi neraka, kamu mau ikut? Silent. Ya, seperti ya itu nyanyian ya. Silent night, holy night ya. Oke. Filipi pasal 4 ayat 8. Next ya. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semuanya disebut kebajikan, patut diuji, pikirkan semua itu. So semua yang baik, mari kita pikirkan. Hari ini apa yang Anda pikirkan? Anda pikirkan yang kurang baik, menyimpang, yang jauh dari Tuhan. Apa yang Anda pikirkan itu sangat mempengaruhi apa yang Anda terima nanti. Ya. Ayat 9 menyatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukan itu. Ya. Paulus bagi tahu kepada jemaat di Filipus, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. So hidup ni apa? Belajar. Setiap kita belajar pada tahap yang berbeza, is okay. Tapi mari kita belajar. Kita sudah kenal tentang kebenaran firman. Mari kita melakukan itu, ya. Sudah dengar, ya, sampai pagi Anda sudah dengar yang baik. Mari kita, kalau Anda, karena apa? Roh Kudus sentiasa akan berbicara kepada Anda. Ada orang yang sangat marah, Anda bisa menjadi orang yang sangat marah. Tapi Anda bisa dengan damai saja menerima itu. Karena itu baik untuk jiwa Anda. Itu akan, mau Tuhan menyertai hidup Anda? Mau Tuhan menyertai hidup Anda? Mari kita lakukan itu. Pikiran, belajar, terus belajar yang baik ya. Amsal 12 ayat 20 menyatakan. Okey, mari kita baca. 2-3. Tipu daya ada dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tapi orang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Amin ya. Teruskan. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Orang fasik akan sengaja celaka. Okey, stop. So di sini orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Ya mungkin ada badai, tapi itu bukan bencana. Badai bah. Kalau contohnya satu hari hujan ya, apakah hujan akan terus hari selama-lama Anda terima hujan itu, atau Anda ada waktunya mungkin ya jam seterusnya hujan itu akan stop. Pasti ada waktunya ia akan stop. Badai sama, tapi bencana tidak akan ditimpa oleh Anda kalau Anda menjaga hidup. Jaga hidup dengan sungguh-sungguh. Ya. Next, sebelum ayat 22. Orang yang berdusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenal. Ya. So belajar untuk setia. Semua banyak hal boleh belajar sebenarnya.
Dan integritas ya, itu sangat penting. Itu sangat mahal. Saya mau kata sangat mahal. Susah dicari. Susah. Ada banyak jenis orang, ada tahap berbeda dalam iman. Di mana kita memahami. Tapi mau mencari orang yang mempunyai integritas agak susah. Saya mau katakan kepada anda. Ya. Okey, next iaitu akibat ya, konsekuensi dalam memiliki integritas. Anda akan dilepas dari maut. Keselamatan anda terjaga. Berbahagialah keturunanmu. Maka keturunan engkau diberkati. Menerima balasan, anda akan menerima balasan yang baik dari Tuhan. Menerima bahagian ditentukan sebagai upah untukmu. Tuhan sudah menetapkan sesuatu. Ingat, Tuhan sudah menetapkan sesuatu. Dan kalau kita jauh dari Tuhan, kita salah, kita akan menanggung akibatnya. Next. Tuhan akan membalas sesuai dengan kesucian tangan kita. Ketulusan dan kejujuran akan memelihara anda. Itu akan memelihara anda. Dan Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu, ya. Semasa anda mempunyai integritas, ya, anda akan menerima sukacita yang dari Tuhan. Mau tetap sukacita, apapun badai, tapi sukacita itu dari dalam, ya, di mana Tuhan dengan kuasa Roh Kudus akan menghibur anda, membawa anda melewati apapun, ya. Dan orang berlaku setia dikenal, ya. Orang berlaku setia sangat mahal. Orang setia, orang yang taat sangat mahal sebenarnya di mata Tuhan. Mungkin bukan di mata manusia kesemuanya, tapi Tuhan pasti menghargai. Ya, Tuhan sangat menghargai anda. Dan saya mau katakan, ya, integritas bukan saja mahal, tapi integritas sangat mahal. Integritas sangat mahal. Dengan mempunyai integritas, orang bisa percaya. Kalau orang bisa percaya, hidup anda pasti diberkati. Pada waktunya, kalau anda tidak bisa dipercaya, selama-lamanya peluang datang, kesempatan datang untuk mungkin anda mempunyai usaha sendiri. Kalau anda tidak mempunyai integritas, orang takut. Siapa mau berurusan dengan orang yang tidak berintegritas? Angkat tangan. Siapa? No. Saya tak mau. Saya takut. Saya harus was-was setiap kali. Mengapa harus saya ambil dia? Contohnya sebagai pekerja. I don't want. Saya percaya anda juga tidak. So anda belajar, semua bisa belajar. Dan Tuhan menyatakan kebenaran itu supaya apa? Supaya anda sadar, unique God. Oh, unique God, including myself, termasuk saya juga. Setiap kita perlu Tuhan. Without God, we are nothing. We cannot do anything. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa berhasil dalam hidup kita. Berhasil bukan setakat berbicara tentang kekayaan harta saja, ya. Berhasil banyak hal, perlindungan, keluarga anda, anak cucu anda, ya, perusahaan anda, pelajaran anda, banyak hal, ya. So mari kita bangun, kita berdoa, ya. Yuk kita bangun berdoa. Come back to God. Let's come back to God. Kalau ada bagian yang salah, just come back to God. Saya mau katakan, datang ke hadapan Tuhan. Karena firman sangat jelas, semasa kita mengaku dosa kita, Tuhan kita ialah Tuhan yang setia, adil untuk mengampuni anda dan menguduskan, menyucikan semua kejahatan anda. Ya Tuhan, hamba sudah sampaikan firman Tuhan. Hamba percaya bahawa Roh Kudus Engkau akan terus bekerja di dalam hidup setiap mereka, Tuhan. Anak-anak-Mu di sini, Tuhan. Mereka anak yang sangat dikasihi oleh Engkau, Tuhan. Mereka, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menguatkan iman mereka, Bapa. Semasa mereka rela, Tuhan, Engkau terus bekerja dalam hidup mereka, Bapa. Menyempurnakan, Bapa. Menguduskan setiap mereka, Tuhan. Menguduskan hati mereka supaya tetap tulus di hadapan Engkau, Tuhan. Dan terus menguduskan
pikiran mereka Bapa. Semua yang tidak baik Bapa, mereka tidak akan diinput dalam pikiran mereka Tuhan, dan menjadi kelakuan yang tidak berkenan di mata Engkau Tuhan. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan menjamah mereka Tuhan. Touch them God. Let them receive a touch in heaven Lord God. Ya Tuhan, jamah hati mereka Tuhan, supaya mereka rela diubah, mereka rela dididik, bahkan didisiplin oleh Engkau Tuhan. Kan sesuatu yang dididik oleh Tuhan, sama katakan Tuhan sangat sayang. Semasa Tuhan didik anda, Tuhan sayang. Tuhan tidak mau engkau pergi ke neraka. Tuhan mau engkau bersama Dia di syurga nanti satu kali. Ya Tuhan, lindungi setiap mereka Tuhan, di mana mereka berada Tuhan, dalam tempat tinggal mereka Bapa, dalam tempat bekerja mereka Tuhan, dalam tempat mereka bersekolah Tuhan. Tuhan lindungi setiap mereka Bapa, terus membimbing mereka Bapa, supaya mereka mengutamakan Engkau Tuhan, tetap mengutamakan Engkau, tetap menjaga integritas Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya semasa mereka melakukan bahagian mereka Tuhan, agar Tuhan yang setia Tuhan untuk melakukan bahagian Engkau Tuhan, dan anugerah besar akan dicurahkan di dalam hidup mereka Bapa, dan mereka akan mengalami itu Tuhan, dan mereka akan kata bahwa ya Tuhan, apa yang mereka terima Tuhan tidak layak, bukan kerana mereka layak, tapi Bapa, tapi kerana kebaikan Engkau Tuhan saja. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah Tuhan, dan kami serahkan semua di tangan Engkau Tuhan. Roh Kudus terus bekerja di dalam hidup mereka, dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua umat katakan amin. Amin. Shalom kepada Jemaat CSD. Mari kita melihat news gereja pada minggu ini. Ibadah umum di gereja adalah pada jam 10 pagi, dan ibadah kedua Wajen khusus kepada youth adalah pada jam 2 petang setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulan. Ibadah minggu online juga pada jam 10 pagi dan Sunday School pada jam 5 petang. Rabu ini tidak ada doa bersama di gereja. Ikuti renungan Mana Surgawi pada pukul 8 malam di YouTube gereja. Jemaat yang rindu berbagi dalam Bethesda Ministry dan juga memerlukan pelayanan pastoral boleh berhubung dengan pihak gereja atau dengan Pastor Chu. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan dan persepuluhan secara online, jemaat boleh transfer account Public Bank Constant Tabernacle 320-620-5221. Ikuti kami di media sosial Constant Tabernacle di Facebook, CSD Church Subang Jaya di YouTube, dan CSD Church di Instagram. Sekian news pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.